Riyadi untuk kuliah tamunya. Oke, terima kasih sekali. Jam 9:04 pagi di Leiden, para Ya, mahasiswa sekalian. ya terima Masih kasih. agak gelap karena musim gugur sudah datang. Em, dan tentunya daun-daun mulai menguning. Ya, eh ya, sebagaimana diminta oleh jurusan kita, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia FIB UNER, pagi ini saya akan memberi kuliah pengantar sebenarnya mengenai kodikologi, yang istilahnya tentu sudah didengar oleh mahasiswa yang hadir di sini, paling tidak. Karena saya rasa ini, saya tidak tahu kalian sudah memasuki bulan keberapa ya sebagai apa itu mahasiswa tahun pertama. Di Belanda semester satu atau tahun awal mulai bulan September, dan tapi saya dengar di Indonesia lebih awal sedikit, akhir Agustus barangkali. Ya. Jadi ya, saya senang sekali bertemu dengan mahasiswa baru kita, Bu Mardayu. Uh, dan bolehkah PowerPoint saya diputar, ditayangkan, Bu Mardayu? Silakan. Iya Pak, ini sedang saya proses untuk menayangkan poin dari Pak Suryadi. Oke. Ya, sebentar Pak. Ya. Sambil menunggu, ya silakan duduk di kursi depan ya, yang baru datang. Silakan yang baru datang ke depan. Saya mengirim dalam bentuk PDF, Bu Madayu. Barangkali mudah-mudahan bisa ditayangkan. Iya Pak. Ini Ya, karena peranti yang digunakan laptopnya dari fakultas ya. Jadi ini saya sedang coba masuk ke Gmail saya dan WhatsApp saya dan masih oke, proses. Mohon maaf Pak Suryadi. tidak apa-apa. Ya, Dikirim. ya.
Oke, terima kasih Bu Madayu. Ya, eh, eh, para mahasiswa sekalian, saya akan coba memulai kuliah kita ini. Ya, eh, sebagaimana tadi bisa dilihat dari slide pertama, judul kuliah ini saya beri studi kodikologi dan perkembangan teknologi digital. Saya merasa uh, topik ini cukup cocok karena pertama uh, bahwa kita berfokus kepada tulisan-tulisan lama, tetapi kita hidup di dalam teknologi yang baru, ya di era teknologi yang baru. Saya rasa mahasiswa sekalian yang hadir dalam kuliah ini adalah generasi milenial, ya, generasi yang akrab dengan teknologi digital, dengan segala bentuk platform yang hadir ya di dalam kehidupan kalian sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Jadi itu judul yang saya berikan. Bisa digeser Bu Madayu slide-nya. Nah, saya rasa dari kuliah-kuliah sebelum ini, saya membayangkan bahwa kuliah ini adalah kuliah ekstra atau tambahan ya, karena kalau saya tidak salah kodikologi diajarkan oleh Bapak Lutfi atau barangkali yang lain. Siapa Bu Madayu pengajarnya? Ya, Bapak Lutfi saya kira. Nah, kodikologi adalah cabang ilmu pengetahuan untuk mengetahui seluk-beluk berbagai hal yang terkait dengan tulisan tangan. Ya. Dan kodikologi sering juga disebut sebagai apa namanya ilmu penaskahan. Ya. Uh, jadi kalau kita mengambil bidang ilmu ini atau mencoba mendalami bidang ini, sebenarnya kita ingin mengetahui berbagai aspek yang terkait dengan tulisan non buku, ya, tulisan yang belum dicetak dengan teknologi printing, teknologi cetak yang kita kenal sekarang, atau awal dari teknologi cetak yang kita kenal sekarang. Ya. Kata kodikologi berasal dari kata kodeks, ya, yang berarti bahan tulisan tangan. Ya. Jadi dalam bahasa Eropa, misalnya bahasa Belanda atau bahasa Inggris disebut kodikologi atau kodikologi dalam bahasa Inggris, ya. Nah, istilah ini pertama kali sebenarnya dikemukakan oleh ahli bahasa Yunani Alfonso Dain dalam kuliah-kuliahnya di École Normale Supérieure Paris, ya, pada bulan Februari 1944, ya. Dan sebagaimana dapat dikesan dalam karya-karyanya, antara lain Les Manuscrits, ya, yang terbit pada 1944. Nah, jadi ilmu ini sebenarnya muncul ya pada era 1940-an, tetapi praktek-prakteknya sudah dilakukan sebenarnya di beberapa daerah di Eropa ya pada masa itu. Nah, ini dasar dari munculnya kodikologi sebagai disiplin, ya, yang disiplin ilmu yang uh, tempat di dunia. Slide berikutnya, Bu Madayu. Nah, di sini saya memperlihatkan satu buku, ya, yang pernah diterbitkan pada akhir 1900. Bisa digeser slide-nya, Bu Madayu? Ya, satu
satu buku pegangan sebenarnya bagi para peneliti yang mencari dasar dari penjelasan mengenai kodikologi. Ya. Jadi ya masih slide sebelumnya. Ini adalah karya Falconer Madan, Books in Manuscript, ya, yang terbit di London tahun 1993. Sebenarnya slide sebelumnya, Bu Madayu. Ya, ini. Ya, jadi di sini dijelaskan prinsip-prinsip dasar dari penelitian kodikologi yang akan saya jelaskan dalam slide-slide berikutnya. Buku ini tersedia di Leiden, ya. Nah, ini terbalik ke slide nomor 3, silakan. Ya. Lanjut berikutnya, Bu. Mohon digeser slide-nya, Bu. Ya, satu lagi. Ya, terima kasih. Stop di sini. Ya. Jadi, para mahasiswa sekalian, ada beberapa istilah kunci kodikologi. Mohon jangan digeser. Ada beberapa istilah kunci, yaitu naskah. Ya, di Indonesia disebut naskah. Ya. Slide sebelumnya, Bu Madayu. Ya, naskah. Nah, istilah ini sering dipakai di Indonesia. Kemudian ada istilah naskah, ya, atau manuskrip. Ini slide-nya salah, slide 2 sebelum ini, ya. Mungkin karena dalam bentuk PDF kurang praktis, ya. Ya, ini. Stop di sini. Ya. Naskah atau manuskrip sering dipakai di Malaysia. Kata naskah sering dipakai di Indonesia. Kemudian dalam bahasa Belanda disebut handschrift, ya. Jadi kalau kalian nanti mahasiswa pergi ke Belanda, ke Leiden misalnya, dan mencari naskah, mungkin kata kuncinya bisa dipakai ini, ya. Ya, handschrift. Sedikit berbeda dengan F, ya, dalam bahasa Jerman, handschrift, ya, juga dalam bahasa Jerman. Dalam bahasa Inggris manuskrip, ya. Dalam bahasa Latin disebut codices manuscripti, yang berarti buku-buku yang ditulis dengan tangan, ya. Jadi kuncinya dengan tangan, ya. Kata manu berasal dari kata manus yang berarti tangan, dan scriptus yang berasal dari scribere yang berarti menulis, ya. Nah, dalam bahasa Prancis disebut manuskrip, ya, manuskrip. Biasanya kalau kalian melakukan penelusuran di perpustakaan di luar negeri misalnya, manuskrip ini diberi kode MS, ya. Biasanya ini di perpustakaan yang dikelola dengan basis bahasa Inggris, ya. Dan MSS kalau dalam bentuk jamaknya, plural, ya. Atau HS handschrift, ya. Kalau di Belanda misalnya, atau HSS handschriften yang berarti plural. Nah, tapi masing-masing perpustakaan sebenarnya punya kode tersendiri. Misalnya kalau Leiden itu memakai kode code OR, ya. Jadi itu singkatan dari kode orientalis, ya. Maksudnya kode naskah dari timur, ya, dari timur. Karena kita memiliki di Leiden saja kita memiliki hampir 30.000 naskah dari Nusantara. Jadi kalian bayangkan itu banyaknya yang dulu dibawa dari
Hindia Belanda atau Indonesia sekarang dan wilayah-wilayah sekitarnya. Nah, jadi itu beberapa kata kunci dan istilah-istilah yang penting untuk kita ketahui kalau kita berhubungan atau kalau kita mendalami ilmu ini, kodikologi ini. Nah, saya ingin mengatakan kepada kalian bahwa kodikologi adalah ilmu yang penting dalam salah satu ilmu yang penting ya dalam studi humaniora sebenarnya. Nah, jadi kalian beruntung sebenarnya bahwa masuk ke dalam atau ikut dalam jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya UNER ini mendapat kesempatan untuk mendalami ilmu ini ya, mendalami dunia penaskahan melalui berbagai bidang termasuk kodikologi. Geser ke slide berikutnya, Bu Madayu. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa ada dua istilah yang paling penting kalian ingat ya, yaitu kodikologi dan filologi. Keduanya saling berhubung kait ya, saling terkait ya. Jadi kodikologi sebenarnya ilmu untuk menjelaskan berbagai hal yang menyangkut fisik sebuah naskah atau kadang-kadang juga aspek kesejarahan dan asal-usul naskah tersebut. Nah, sementara filologi itu berfokus kepada analisis terhadap teks atau interpretasi, analisis atau interpretasi terhadap teks dan refleksi terhadap teks-teks itu. Maksudnya naratif dari teks-teks yang terkandung dalam naskah itu. Jadi di latar belakang slide ini kalian melihat dua lembar atau tiga sebenarnya ya. Naskah yang saya foto dari Leiden, ya ini satu naskah Al-Quran dan satu lagi dari satu naskah hikayat sejarah Melayu. Kalian bisa melihat bagaimana warna, kemudian jilidnya, kemudian apa itu dekorasi, iluminasinya, segala macam. Nah, ini bagian dari kodikologi. Ada jenis kertasnya apa, dan lain sebagainya. Ini bagian dari kodikologi. Kalian merekonstruksi dan ingin mengetahui kapan dia dibuat dan sebagainya. Nah, sementara teksnya sendiri, ceritanya apa, kisahnya apa yang diceritakan di dalamnya, kemudian apa namanya, apa nilai-nilai pengajaran misalnya di dalamnya atau moral dan lain sebagainya. Ini bagian dari analisis naratif dari teks itu yang merupakan bagian dari filologi, ilmu filologi ya. Nah, itu apa namanya dua bidang yang saling berkaitan satu sama lain. Saya membayangkan tentu karena ini minggu-minggu pertama, ya bulan-bulan pertama saya kira kalian baru duduk di kampus. Mudah-mudahan dalam kuliah-kuliah berikutnya dengan Pak Lutfi atau yang lain, kalian bisa melihat secara jelas atau dekat fisik dari sebuah naskah. Barangkali pasti ada di perpustakaan kita di UNER ya. Tetapi kalau tidak, mungkin nanti bisa ke Belanda untuk melihat kekayaan naskah kita yang tersimpan di Leiden University Library, perpustakaan Universitas Leiden yang ada di belakang saya ini, tidak jauh ya. Nah, itu kodikologi dan filologi ya, dua bidang yang saling terkait satu sama lain, tetapi yang satu lebih berfokus pada fisiknya dan berbagai dimensi yang terkait dengan fisik sebuah naskah, dan satu lagi menganalisis dan memberi interpretasi dan juga refleksi terhadap teks yang ada di dalam naskah itu. Kita geser slide-nya, Bu Madayu. Ya. Nah, saya ingin menjelaskan kepada kalian bahwa istilah-istilah
yang terkait dengan naskah tadi, tulisan tangan, ya, tidak semua tulisan tangan dapat disebut naskah. Nah, ini harus kalian ingat, ya. Jadi misalnya kalau kalian menemukan apa namanya catatan ibu kalian di rumah misalnya atau nenek dulu, ya itu barangkali mungkin belum tentu bisa disebut sebagai naskah. Jadi ada kata naskah, ada kata arsip, ada kata inskripsi. Nah, tiga ini perlu dijelaskan. Kalau jadi naskah itu tulisan tangan dari masa dulu, ya, ada rentang masanya yang berisi hal-hal yang mengkodifikasikan, yang apa itu, merekam hal-hal yang terkait dengan budaya, dengan aspek sosial, politik, ya, ekonomi barangkali juga, yang ditulis di atas kertas apa dengan tangan, ya. Nah, sementara arsip itu lebih juga kadang-kadang ada tulisan tangan, tapi tidak selalu tulisan tangan arsip. Ada yang diketik, ya, dan barangkali juga ada yang berbentuk visual seperti apa, peta dan sebagainya. Nah, arsip lebih asosiatif, lebih terkait dengan masalah-masalah administrasi yang terkait dari suatu daerah. Misalnya kalau dalam konteks kita di Fakultas Ilmu Budaya, arsip ini ya sering terkait dengan orang sejarah. Arsip-arsip kolonial misalnya yang tersimpan di Jakarta ataupun di Belanda, ini banyak sekali. Ini menyangkut urusan-urusan administrasi yang dicatat baik dengan tangan maupun dengan ketikan. Kadang-kadang juga dengan sketsa dan lain sebagainya tentang suatu daerah. Nah, biasanya arsip ini ditulis oleh pejabat-pejabat ambtenar, itu pegawai kolonial Hindia Belanda dulu, Binnenlandsbestuur Hindia Belanda. Nah, ini arsip. Jadi naskah ini lebih kepada tulisan-tulisan tangan, tapi dari pihak pribumi sendiri. Pribumi sendiri, orang-orang kita, ya, orang bumi putra, ya, misalnya, yang jadi dengan demikian merefleksikan kompleks pengetahuan lokal dari berbagai suku bangsa yang ada di negara kita, juga di tempat lain sebenarnya. Nah, sementara arsip itu lebih kepada administrasi kolonial atau penjajahan, tapi tentu juga setelah kemerdekaan juga ada arsip-arsip yang dari pemerintah kita sendiri. Misalnya sekarang di Arsip Nasional, ya, yang kita miliki di Jakarta. Nah, sementara kata inskripsi itu lebih kepada tulisan tangan yang ada pada apa namanya ini misalnya seperti di Candi Borobudur, ya, di Arca dan lain sebagainya. Ini inskripsi yang kita temukan di berbagai tempat sebelum masa kertas ditemukan, ya, sebelum era kertas dipakai, ya. Nah, ini inskripsi, misalnya di candi, di batu bersurat dan sebagainya. Nah, tiga istilah ini perlu kalian bedakan, ya, antara naskah, arsip, dan inskripsi. Dan untuk bidang kodikologi, yang pertama, yang kuning, yang bulat, lebih terkait, ya, dengan bidang kodikologi. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, kata naskah juga digunakan sangat luas, ya, sebelum perkataan manuskrip dipakai sebenarnya. Misalnya dalam bahasa Indonesia jauh lebih banyak, ya, dipakai daripada manuskrip, kata naskah ini daripada manuskrip. Walaupun kadang-kadang saya melihat kata manuskrip ini makin populer juga di Indonesia, yang merupakan apa namanya pengindonesiaan dari kata manuskrip dalam bahasa Inggris, ya. Jadi mungkin kalian mengenal, ya, istilah naskah ini luas dipakai di Indonesia. Misalnya kita mengenal naskah pidato, naskah undang-undang, naskah perjanjian, ya, naskah drama, ya, naskah kerjasama dan sebagainya. Tapi yang kita maksud di sini bukan itu. Naskah dalam pengertian tadi, bahwa apa itu
kompleks, berbagai bentuk dari apa namanya tulisan-tulisan dari dalam berbagai huruf ya, lokal maupun yang bersifat lingua franca, yaitu yang dipakai di seluruh wilayah Nusantara pada masa lalu, yang ada di atas kertas dan tulisan tangan ya, dengan tulisan tangan. Nah, itu. Jadi mohon dibedakan naskah, arsip, dan inskripsi. Kita lanjutkan slide berikutnya, Bu Madayu. Nah, dalam studi kodikologi atau filologi, mohon kalian membedakan antara naskah dan teks ya. Jadi ini penting ya. Jadi naskah adalah wujud fisik tempat tulisan itu sendiri eksis ya. Jadi misalnya ya, karena ini kuliah di ruangan kerja saya, tapi misalnya sebuah naskah ya dalam bentuk fisik ya, biasanya dibundel ya, atau kadang-kadang satu halaman ya, bisa saja. Nah, itu naskah. Tapi teks adalah apa yang terdapat dalam satu naskah. Nah, itu teks. Jadi isinya itu ya ini yang tertulis ini sebagai ilustrasi, ini teks ya, teks. Jadi naratif yang ada, yang dikodifikasikan, yang direkod, yang direkam dalam naskah, dalam fisik naskah itu. Bisa kertas ya, bisa lain-lain ya. Kalian tahu di apa, dalam koleksi naskah-naskah kita yang ada di Leiden, ada yang ditulis di atas apa itu, daun lontar, ada yang ditulis di atas kertas deluang ya, itu kertas tradisional Indonesia, ada yang ditulis di atas kertas modern, maaf, kertas Eropa ya, dan lain sebagainya. Ada yang ditulis di atas bambu ya, di kulit bambu, di kulit binatang ya, sapi dan sebagainya. Nah, itu naskah ya. Nah, teks adalah isi naratif yang direkod, yang direkam, yang dituliskan dalam naskah itu ya. Jadi dengan demikian sebenarnya karena dulu kertas ini terbatas atau karena berbagai faktor, bisa saja sebuah naskah bisa tebal atau tipis ya. Ada setengah setengah halaman bisa menjadi sebuah naskah. Biasanya surat-surat yang ditulis oleh raja-raja lokal dulu kepada otoritas kolonial Belanda, Hindia Belanda di Batavia. Itu bisa satu lembar saja atau malah kurang dari satu lembar. Tapi ada naskah yang tebal ya, tebal sekali, 400 halaman, 500 ya. Dan ada naskah yang terdiri dari satu teks saja. Tetapi ada naskah yang terdiri dari beberapa teks ya. Di dalamnya merupakan kumpulan dari beberapa teks ya. Nah, itu. Jadi mohon dibedakan antara naskah di satu sisi dan teks di sisi lain ya. Jadi kalau boleh dibilang, kalau saya gambarkan misalnya seperti botol ini, jadi botolnya ini adalah sebuah naskah. Nah, isinya air di dalam ini adalah teks ya, umpama begitu, untuk membuat analogi yang sederhana ya. Nah, begitu. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, jadi contoh satu naskah dengan satu teks. Ini misalnya Leiden Code Orientalis 1763. Ini hikayat sang tua. Ya. Tebalnya 498 halaman. Ukurannya itu 33,5 kali 21 cm ya. Dan beberapa informasi lainnya yang sudah dicatat oleh Wieringa dalam katalog Wieringa 1998. Nah, ini satu naskah dan satu teks. Ya, satu naskah dan satu teks ya. Ini dicetak, selesai disalin pada bulan Rabiul Awal 1172 Hijriah atau November 1758 Masehi oleh Amir Abdul Latif ya, di Tanah Kuala ya, yang ditujukan kepada Tuan ya, mungkin Awang atau Alwang Sulaiman. Nah, ini satu teks, satu naskah dan satu teks ya.
Nah, slide berikutnya Bu Madayu. Nah, ini contoh satu naskah dengan beberapa teks. Ya, jadi ini satu naskah dengan beberapa teks, yaitu Kod Orientalis 1741, Aturan Setia Bugis dengan Melayu, dan di dalamnya dalam naskah yang tebalnya 71 halaman ini ada dua teks ya, Aturan Setia Bugis dengan Melayu dan Hikayat Negeri Johor ya. Dia teks. Jadi ini ada naskah dengan satu teks, satu naskah satu teks, ada satu naskah dengan banyak teks, lebih dari satu teks, ada naskah dengan banyak halaman, ada naskah dengan hanya satu halaman. Nah, itu kompleksitas dan keberagaman dari naskah yang mengandung teks ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ya, jadi sebuah teks dapat ditemukan dalam satu naskah saja, tapi juga dalam lebih dari satu naskah. Tadi sudah saya jelaskan. Saya memberi contoh yang lebih konkret di sini. Misalnya, Leiden Kode Orientalis 1743 itu Hikayat Syekh Jalaluddin. Ini satu naskah, satu teks ya. Dan apa namanya? Ini adalah satu-satunya, kalau tidak salah satu, kalau tidak satu-satunya sumber Bumi Putra dari Minangkabau tentang perang Padri ya. Ini menarik sekali. Sudah dikaji oleh Ulil Kras dan Edriati Amir almarhumah. Menarik sekali. Nah, naskahnya hanya satu tunggal ditemukan dan tersimpan di Leiden sekarang, dan teksnya itu mengenai kisah konflik antara berbagai pihak di Sumatera Barat selama Perang Padri ya. Nah, kemudian ada tadi saya katakan kan ada satu naskah satu teks hanya ditemukan dalam satu naskah. Ini di sebelah kiri, surat keterangan Syekh Jalaluddin karangan Fakih Sagir. Nah, tapi ada teks yang ditemukan dalam beberapa naskah. Karena apa? Karena teks itu mungkin menarik dan disalin berulang-ulang. Nah, ini contohnya. Leiden Kode Orientalis 1915 1, kemudian 1916 1, 1962 2, 3, dan 19 ini 19 sebenarnya 16 ya. Mohon maaf 19916 ini Undang-Undang Minangkabau. Jadi naskahnya beberapa buah tapi teksnya sama, yaitu tentang Undang-Undang Minangkabau. Nah, jadi sekali lagi mau dibedakan tadi. Pertama, ingat ada naskah. Pertama, bedakan antara naskah dan teks. Ya, pertama. Yang kedua, ada naskah yang hanya satu halaman, tapi ada naskah yang lebih dari satu halaman, beratus halaman. Yang kedua. Yang ketiga, ada ada teks yang hanya terdapat dalam satu naskah, seperti Hikayat Syekh Jalaluddin ini. Yang keempat, ada teks yang terdapat dalam lebih dari satu naskah. Jadi teksnya sama, tetapi naskahnya lebih dari satu, seperti Undang-Undang Minangkabau ini. Nah, itu beberapa hal yang perlu diingat ya. Oke, berikutnya. Ya. Nah, jadi tadi sudah saya katakan bahwa kodikologi mengkaji aspek-aspek fisik atau memberi perhatian kepada aspek-aspek fisik dari sebuah naskah ya, dan juga kadang-kadang aspek-aspek non fisik tapi bersifat kesejarahan, misalnya di mana kapan dibuat ya, siapa pembuatnya dan lain sebagainya. Itu juga bagian kodikologi ya. Nah, di sini saya gambarkan ilustrasi dua naskah ya, satu naskah sebenarnya ini, yang satu lagi adalah sampul dari disertasi
Ibu Mujizah yang mengkaji iluminasi, yaitu iluminasi itu maksudnya adalah hiasan-hiasan yang ada pada naskah. Saya rasa Bu Madayu dalam kuliah-kuliah nanti perlu buku ini diperlihatkan kepada mahasiswa ya. Bagaimana Ibu Mujizah yang sekarang bekerja di BRIN membuat disertasi mengenai ini. Fokus beliau kepada beberapa surat ya, warkah namanya kalau dalam bahasa Melayu, yang mengandung dekorasi atau iluminasi atau hiasan yang menarik ya. Dan ini dikaji dengan baik oleh Ibu Mujizah ya. Surat-surat yang dikirim oleh raja-raja lokal Nusantara kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia pada masa itu. Nah, di sebelah kiri ini satu Al-Quran dari Jawa yang ditulis di atas kertas deluang ya, bukan kertas Eropa. Ini lihat, saudara lihat, adik-adik mahasiswa lihat, ini dekorasinya sangat menarik ya. Dan apa maknanya segala macamnya ini? Nah ini bagian dari studi kodikologi dan filologi ya. Apakah dekorasi ini berhubungan dengan teks yang tertulis di tengah dan lain sebagainya? Ini bagian dari studi kodikologi dan filologi. Ya. Jadi aspek-aspek yang terkait dengan fisik ya, fisik naskah itu. Sebenarnya dekorasi ini mungkin lebih kepada teks juga, karena ada dekorasi atau hiasan-hiasan di dalam sebuah naskah yang mengandung makna tekstual ya. Di samping juga sebenarnya kalau Anda ingin melihatnya di aspek kodikologi, misalnya tintanya yang dipakai apa gitu, yang merah itu apa, dan apa bahannya dan lain sebagainya. Nah ini mungkin bagian dari kodikologi. Oke, kita lanjutkan. Nah, saya ingin memperjelas sekarang, misalnya aspek-aspek multi aspek dari naskah yang menjadi perhatian kodikologi ya, misalnya alas naskah. Alas naskah ini maksudnya adalah kertas atau bahan yang digunakan untuk menuliskan naskah tadi, naskah itu. Nah, tadi sudah saya katakan ada dalam bentuk ada kulit yang dipakai, ada bambu ya, ada daun lontar, ada kertas deluang, ada kertas Eropa dan sebagainya. Kemudian cap kertas. Nah, cap kertas itu adalah kalau dia itu kertas buatan Eropa, kadang-kadang juga di tempat lain, itu kalau Anda membayangkan atau melihatnya dengan lampu misalnya, itu di dalam kertas itu ada cap ya, ada cap, tanda di mana dia diterbitkan atau apa yang mencetak atau memproduksi kertas itu dulu. Nah, itu yang namanya watermark ya. Saya rasa nanti Pak Lutfi atau dosen yang lain akan menjelaskan kepada Anda. Nah, watermark itu. Jadi kalau ini kertas, saya gambarkan sedikit ya. Misalnya ini kertas, dan kalau kita buka lampu misalnya untuk yang sederhana ya. Nah, kita buka lampu dan kita lihat begini. Nah, itu akan nampak di dalamnya itu satu simbol ya, yang bisa memberi petunjuk kepada kalian untuk menelusuri di mana kertas ini dulu dicetak dan tahun berapa gitu. Nah, ini kan untuk mengetahui hubungannya dengan kapan naskah ini diproduksi, kira-kira begitu. Nah, itu namanya watermark atau cap kertas naskah. Nah, sekarang dengan teknologi baru, sebagaimana yang akan saya jelaskan nanti, akan lebih mudah untuk mengidentifikasinya. Kemudian usia naskah, kondisi naskah, ukuran naskah, ya, tulisan naskah, rubrikasi naskah, ya, ada tambahan-tambahan dari pembaca berikutnya dan lain sebagainya, iluminasi naskah atau hiasan-hiasan sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, cap mohor naskah yaitu stempel misalnya seperti surat-surat dan sebagainya, marginalia itu tambahan-tambahan ya, catatan-catatan dari pembaca belakangan, kolofon dan penanggalan, penjilidan,
atau binding naskah dan lain sebagainya. Nah, ini bagian dari perhatian kita di bidang kodikologi ya. Kemudian aspek-aspek kesejarahan ya. Skriptorium ya. Skriptorium itu adalah tempat naskah diproduksi ya. Nah, ini perlu diselidiki juga penulisan atau penulisnya, penyalinan atau penyalinnya ya, riwayat penyimpanannya ya, perdagangan dan penyelundupan ya, naskah yang mungkin pada masa lampau belum terjadi ya. Sekarang mungkin terjadi ya, pemalsuan naskah misalnya yang sekarang terjadi juga. Nah, ini mungkin bagian-bagian baru yang sebelumnya tidak tercover, tapi karena perkembangan teknologi perlu di-update ya, ditambahkan dalam studi kodikologi menurut saya, menurut hemat saya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ya dalam di sini hanya slide untuk lebih menjelaskan aspek-aspek fisik naskah yang sudah saya bicarakan tadi. Misalnya, katakanlah di sini kan kita melihat kertasnya ya. Kadang-kadang ada tinta yang berbeda dalam satu naskah. Berarti ini mengindikasikan kalau tidak penyalinnya lebih dari satu orang, mungkin ada hal lain misalnya gaya penulisannya, huruf ya, itu juga menunjukkan karakter dari seorang penyalin dan sebagainya. Nah, ini betapa menariknya kan bagi kalian untuk mengidentifikasi ini misalnya. Kemudian ada apa namanya ya, dekorasi-dekorasi yang atau iluminasi yang ada pada satu naskah ya, simbol-simbol seperti ini. Apa maknanya? Ini perlu didalami ya. Oke, berikutnya di sini juga saya bilang tadi aspek-aspek kesejarahan naskah itu ya. Skriptorium ini bagian yang sangat penting ya, karena dulu naskah-naskah itu diproduksi oleh satu institusi tertentu yang barangkali sekarang tidak ada lagi tentunya. Nah, ini perlu diketahui ya, penulisnya ya, penyalinan dan penyalinnya ya, dan lain sebagainya. Nah, ini aspek-aspek yang bersifat kesejarahan yang beyond ya, di belakang dari lahirnya sebuah naskah kan. Slide berikutnya. Nah, adik-adik mahasiswa sekalian, kita tahu bahwa salah satu pintu gerbang untuk meneliti naskah itu baik secara kodikologis maupun filologis adalah katalog ya. Nah, ada berbagai katalog yang sudah kita produksi ya, dan pada prinsipnya sebenarnya katalog itu terus diperbaharui orang, karena ketika membaca satu naskah dengan lebih detail ada beberapa informasi yang harus ditambahkan misalnya. Nah, di sini saya gambarkan beberapa katalog. Perlu ini dalam kuliah-kuliah berikut juga memperlihatkan paling tidak satu sesi ya atau lebih kepada mahasiswa kita, Bu Madayu, katalog. Apa itu katalog naskah ya? Apa yang dicatat dalam sebuah katalog ya? Tidak saja ukurannya, tetapi juga jumlah baris dalam satu halaman, kemudian riwayat penyimpanan dan sebagainya. Nah, katalog yang baik tentu saja menginformasikan sebanyak mungkin aspek-aspek kodikologis dalam sebuah naskah. Nah, sayangnya menurut penilaian saya, banyak studi kodikologis berhenti pada pengkatalogan naskah-naskah itu saja ya. Nah, ini juga sesuatu yang bukan self kritik kepada kita di bidang ilmu filologi, karena ya sudah banyak katalog naskah, tetapi aspek-aspek lain yang dijelaskan, disenaraikan dalam katalog itu tidak ditindaklanjuti dalam sebuah studi yang lebih komprehensif dan mendalam dan luas ya. Nah, ini akan saya bicarakan pada slide berikutnya. Slide berikutnya, Bu Madayu ya. Nah, jadi misalnya penyalin naskah Nusantara itu siapa? Belum ada buku mengenai ini. Misalnya siapa penyalin naskah Jawa ya pada abad ke-18 atau ke-19 ya.
penyalin-penyalin naskah di Pulau Penyengat ya disebut beberapa dalam kajian-kajian, tetapi yang fokus ke sana buku belum ada. Mungkin mengenai cap kertas naskah-naskah Nusantara misalnya, belum ada buku khusus mengenai itu. Apa cap kertas yang dipakai dalam surat-surat raja-raja Buton misalnya, atau cap kertas yang ditulis digunakan dalam Al-Quran awal di Nusantara misalnya. Itu saya kira perlu menarik untuk dijadikan sebuah buku. Alas-alas naskah misalnya. Sudah ada menyinggung tentu saja. Ada yang dari kulit pohon atau kulit apa itu bambu ya, lontar dan sebagainya. Tapi maksud saya buku khusus mengenai itu penjelasannya yang sangat berguna untuk mahasiswa seperti kalian itu belum ada ya, belum tersedia. Skriptorium naskah Nusantara ini juga belum ada. Kita mengenal ada surau sebagai skriptorium di Minangkabau misalnya, ada Monasah di Aceh, ada istana-istana di dunia Melayu, di Jawa juga begitu. Tapi buku khusus mengenai itu dengan contoh-contoh, dengan gambar-gambar itu akan perlu diproduksi oleh para filolog kita, oleh para kodikolog kita untuk mahasiswa-mahasiswa kita tahun pertama atau untuk bahkan untuk program master dan doktor juga sangat sangat penting. Pengumpul-pengumpul naskah misalnya. Siapa pengumpul naskah? Apakah hanya orang barat saja seperti Van der Tulp atau seperti siapa lagi Raffles dan sebagainya? Tapi barangkali juga ada orang-orang dari bangsa kita sendiri ya. Misalnya ada sastra Suganda dulu di Jawa ya, yang barangkali juga mengumpulkan naskah atau menulis ya. Nah, jadi ini belum ada buku khusus mengenai itu yang sebuah buku pengantar yang saya rasa menjadi menarik untuk mahasiswa-mahasiswa S1 khususnya seperti kalian untuk mendalami kodikologi dan filologi. Bahasa-bahasa dan aksara naskah misalnya. Bahasa Rencong di Aceh, bahasa apa lagi? Arab Jawi ya, yang berbeda antara Pegon dan bahasa Serang ya saya kira Sarang ya di Bugis misalnya dan lain sebagainya. Ini perlu dibuat dalam sebuah buku yang menarik yang sangat membantu dan sangat memberi motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa untuk mendalami kodikologi dan lain-lain sebagainya. Nah, ini perlu kita pikirkan ya. Dan mungkin ada di antara kalian ini mahasiswa kami di sini yang akan membuat ini nantinya ya. Mudah-mudahan ya Bu Madayu ada yang tertarik lebih jauh dan membuat buku, menulis buku mengenai apa-apa yang belum ada ya, yang saya gambarkan di sini ya. Jadi mestinya studi kodikologi ini dan filologi pada umumnya lebih jauh, jangan terhenti pada deskripsi dalam katalog saja. Oke, berikutnya supaya jangan terlalu waktu barangkali. Berapa menit lagi Ibu Madayu ini? Tapi ini sudah dekat. Nah, kodikologi dan teknologi digital. Nah, ini penting bagi kita, kan? Karena kalian, ya kita sekarang hidup dalam teknologi digital. Sejak 10 tahun terakhir, banyak sekali dilakukan digitalisasi naskah-naskah Asia Tenggara, ya, khususnya Indonesia. Dan apa pengaruh fenomena ini terhadap studi kodikologi atau filologi, ya? Nah, ini penting untuk dikaji lebih jauh menurut saya. Terutama sekali juga bagi kalian ya generasi milenial yang berhubungan atau menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari ya, termasuk dalam dunia akademik sekarang kan, seperti yang kita lakukan hari ini, kuliah online ya, kuliah daring dari Leiden ke Surabaya ya. Slide berikutnya. Jadi mohon maaf Pak Suryadi, ini ya, waktunya sekitar 10 menit lagi.
Oke, oke, ya, ini pas saya kira. Nah, Ya. jadi ada beberapa proyek ya di sini sudah saya jelaskan beberapa proyek digitalisasi naskah-naskah Nusantara dan Asia Tenggara pada umumnya yang sudah dilakukan, dan ini umumnya didanai oleh luar negeri ya seperti Jepang, Inggris dan Jerman ya. Nah, ini beberapa proyek yang kalian bisa melihatnya, mencarinya di internet ya. Nanti bisa dibagikan slide ini kepada mahasiswa. Oke, berikutnya Bu Madayu. Jadi poin saya di sini adalah yang terkait dengan digitalisasi manuskrip ini adalah uh, bahwa kalian hari ini berbeda dengan zaman saya atau zaman Bu Madayu dulu yang mungkin mulai kuliah dengan teknologi masih dalam print culture ya. Kalian bekerja dengan digital pada umumnya sekarang kan, mengirim makalah, mengirim tugas dengan digital dan macam-macam. Jadi bekerja dengan manuskrip telah menjadi urusan digital juga sekarang ya. Tapi apakah ada kelemahan dari foto digital misalnya, dan bagaimana kalian dapat memanfaatkan kekuatan komputasi yang luar biasa ini yang Anda miliki untuk studi kodikologi ya. Jadi apa jadinya misalnya kalau studi kodikologi atau naskah pada umumnya bertemu dengan humaniora digital atau digital humanities yang sekarang menjadi tren ya. Nah, slide berikutnya. Jadi ya, ini yang kalian pikirkan bahwa sebenarnya kodikologi itu mendapat keuntungan-keuntungan sebenarnya, meskipun di sisi lain barangkali juga ada beberapa hal yang negatif dari teknologi digital ya. Jadi misalnya eh, orang-orang sekarang mesti atau kalian sekarang saya kira mesti terlatih ya uh, uh, untuk menggunakan uh, komputasi kekuatan komputer untuk yang ada di ujung jari kalian untuk menganalisa naskah ya, fisik naskah dan sebagainya. Jadi uh, jelas walaupun saya bertanya di sini apakah kodikologi dapat memperoleh manfaat dari digitalisasi naskah secara massal, itu saya kira bisa. Meskipun dalam beberapa aspek saya rasa juga mungkin kita harus hati-hati juga ya. Bagaimana kodikologi atau filologi bisa memegang dunia digital di satu tangan dan naskah di tangan lain. Nah, ini sudah dibahas sebenarnya dalam beberapa buku ya, yang barangkali mungkin belum begitu dikenal karena kebanyakan berbahasa Inggris ya. Oke, berikutnya Bu Madayu uh, mendekati akhir ya. Jadi saya menurut pikiran saya uh, digitalisasi naskah-naskah itu tidak mesti berhenti di sana, tidak mesti berhenti pada men-scan, mendigitalkan naskah itu, tetapi uh, juga harus digunakan untuk teknologi digital ini juga harus digunakan untuk mengupdate metode-metode penelitian kodikologi dan filologi ya. Jadi setelah didigitalkan lalu diapakan naskah-naskah itu. Nah, itu perlu dipikirkan ya. Oke. Jadi ya, berikutnya Bu Madayu. Nah, jadi misalnya sekarang orang sudah menerapkan teknik statistik pada studi-studi manuskrip misalnya. Ini menarik kan? Misalnya dengan teknologi baru ini Anda bisa membuat menganalisa misalnya fisik dari sebuah naskah kan? Uh, apakah ada gaya tulisan yang berbeda misalnya? Ini pasti bisa kalian gunakan ya teknologi digital ini untuk melakukan itu. Uh, uh, jadi teknologi digital ini justru saya rasa sangat bermanfaat ya untuk kajian-kajian kodikologis ya, untuk merekonstruksi metode-metode tersebut berdasarkan apa itu dasar yang kuat ya, dan proses yang digunakan dalam membuat buku dan pembuatan buku serta kecenderungan evolusinya misalnya. Ini dengan big data yang ada pada digital humanities, Anda bisa menerapkannya pada naskah ya, pada naskah. Jadi yang terakhir ya,
kesimpulan yang ingin saya katakan ya terkait dengan teknologi digital ini adalah bahwa generasi muda, generasi milenial, maaf, seperti kalian bisa memberi alternatif-alternatif baru pada kajian-kajian kodekologis ya, dan menerapkannya dalam kajian-kajian kodekologis. Tidak terbatas kepada sampai pada men-scan ya sebuah naskah. Banyak hal lain. Misalnya saya membayangkan dengan teknologi digital ini Anda bisa memetakan naskah apa yang dari segi iluminasi, misalnya dekorasi bisa dikategorikan dari Jawa, dari mana misalnya, kemudian jenis tinta ya dengan analisa-analisa yang dimungkinkan oleh teknologi digital ini. Nah, begitu para mahasiswa sekalian. Slide terakhir saya ucapkan terima kasih untuk apa yang telah mendengarkan kuliah ini. Ini hanya sebuah pengantar sebagaimana diisyaratkan oleh Ibu Madayu tadi dan juga oleh Ibu Adi, dan tentu kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya, bisa lewat email atau WhatsApp dan sebagainya. Satu catatan akhir yang ingin saya sampaikan pada kalian adalah bahwa kodikologi adalah bidang ilmu yang sangat menarik yang membawa Anda menyelam ke masa lampau melalui fisik sebuah naskah ya, atau merekonstruksi masa lampau, perjalanan literasi masa lampau melalui fisik sebuah naskah yang fisik naskah-naskah yang jumlahnya sangat banyak di negara kita ini dan juga yang tersimpan di luar negeri. Demikian saja mahasiswa sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparan materinya Pak Suryadi, dan Sama-sama. mungkin kita buka sesi tanya jawab ya Pak Suryadi untuk beberapa pertanyaan dari teman-teman untuk Pak Suryadi begitu ya. Iya, silakan, Ya, silakan. silakan teman-teman. Ya, yang ada pertanyaan silakan maju ke depan dan menggunakan mic yang saya pakai ini untuk bisa berkomunikasi dengan Pak Suryadi. Ya, silakan Mbak Ajeng. Permisi Pak, selamat sore di Indonesia. Saya Ajeng dari mahasiswa semester 5 Pak, menyelinap ikut kuliah tamu Bapak. Sebenarnya ini ada sedikit ketersinggungan dengan kodikologi Pak, tapi ini berangkat dari keresahan saya. Beberapa minggu yang lalu saya dapat berita bahwa penelitian tentang filologi itu dari segi teknologi itu sudah berangkat hingga ke sisi tekstologinya Pak. Jadi dari teknologi itu bisa mendeteksi aksara-aksara apa yang terdapat di dalam naskah itu. Jadi sebenarnya keresahan saya adalah bagaimana kami sebagai ya, kawan-kawan dari Bahasa dan Sastra Indonesia yang mungkin nantinya juga akan bergelut di filologi dalam menanggapi atau mungkin beradaptasi tentang hal itu Pak. Karena itu kan berarti ibaratnya secara kasarnya itu kerja kita sudah sedikit digantikan oleh teknologi begitu Pak. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih Ajeng. Pertanyaan yang menarik ya. Secara umum saya bisa membayangkan ini pertanyaan Ajeng sebenarnya pertanyaan yang terkait dengan keresahan bagaimana IT, apa namanya, artificial intelligence maksud saya, akan menggusur ya human manusia yang menciptakannya sendiri ya. Saya rasa uh, menurut saya Ajeng ini memang uh, bukan menggeser ya, menghilangkan expert seperti Anda atau kita ya sebagai orang yang berminat kepada studi penaskahan, filologi atau kodikologi, tetapi barangkali mempermudah kan, mempermudah. Walau bagaimanapun manusia masih diperlukan di sana. Nah, justru menurut saya seperti saya katakan tadi di bagian-bagian slide terakhir,
salah satu wujud dari kekuatan teknologi dalam penggunaannya dalam studi penaskahan ini seperti yang Ajeng bilang kan, kita lebih mudah sekarang mengidentifikasi huruf misalnya yang ada dalam teks ya. Bahkan menurut saya barangkali dengan kekuatan komputasi ini kita bisa memetakan perjalanan sebuah naskah yang disalin oleh satu orang di berbagai tempat misalnya. Misalnya saya ingin mengatakan begini. Misalnya Profesor Oman Fatur Rahman pernah mengatakan bahwa ada naskah yang ditemukan di Filipina Selatan, di Mindanao, yang katanya itu dari Aceh. Nah, saya membayangkan dengan teknologi komputasi ini nanti orang atau ahli seperti Ajeng bisa memetakan kemana saja persebaran sebuah naskah-naskah Aceh pada masa lampau. Dan dengan demikian bisa merekonstruksi pengaruh Aceh ya terhadap wilayah-wilayah lain misalnya. Nah, saya kira itu tidak perlu ditakutkan, Ajeng ya. Justru menurut saya itu justru sangat membantu kita. Jadi saya rasa kita tidak perlu khawatir mengenai itu, bahwa kita akan digeser ya. Justru kita menggunakan kekuatan komputasi itu seperti saya katakan untuk studi-studi ini. Dan salah satunya tadi. Tapi barangkali juga bisa digunakan untuk hal-hal yang lain ya. Misalnya kalau saya mengandaikan ya, saya juga belum tentu untuk urusan teknologi komputer ini kita harus bekerja sama juga dengan bidang ilmu lain misalnya. Barangkali dengan kekuatan komputer ini kita bisa juga mengidentifikasi jenis-jenis tinta yang diproduksi di Nusantara misalnya. Dan apa kesamaan, apakah itu berasal dari satu wilayah atau ada beberapa wilayah yang memproduksi tinta yang sama pada masa lampau misalnya. Jadi banyak hal menurut saya dengan teknologi komputasi ini akan menguntungkan kita dan tidak usah khawatir, Saudari Ajeng. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Suryadi. Mungkin teman-teman yang lain? Silakan. Ya, jadi mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, Pak Suryadi, saya ingin bertanya pada Pak Suryadi, ya, Ya, khususnya silakan. mungkin ingin mengetahui pendapat Pak Suryadi tentang adanya teknologi untuk yang awalnya itu diterapkan pada misalnya seperti prasasti atau mungkin arca yang ada potongannya atau potongan kecil dari arca atau prasasti tersebut yang kemudian dikenai sinar gamma ya untuk akhirnya mengetahui umur naskah, dan sepertinya ada rencana untuk itu diberlakukan juga pada naskah. Jadi naskah itu harus istilahnya dicuil, diambil sedikit bagiannya, kemudian diuji dengan sinar gamma itu. Nah, kalau ini beberapa teman kan ada yang tidak sepakat karena itu pasti akan merusak naskah begitu. Ya, tapi akan ada kemudahan umur naskahnya bisa diketahui, kemudian mungkin dari aksaranya juga seperti itu. Kalau menurut Pak Suryadi, hal yang seperti ini bagaimana? Iya, menarik sekali pertanyaan Ibu Madayu ya. Saya ingat salah satu metode sebelumnya itu metode uji karbon kan, Bu Madayu juga. Iya, uji karbon. Misalnya yang diterapkan untuk mengetahui umur naskah Tanjung Tanah yang diteliti oleh Prof. Uli Kozok ya, yang ditemukan di Kerinci ya, karena itu sangat sulit untuk menentukan usianya. Nah, saya tidak memberi jawaban pasti. Ya, ini salah satu dilema ya, salah satu aspek yang barangkali bisa dilihat dari sisi negatifnya ya, karena kita merobek satu bagian dari satu naskah ya untuk melakukan itu. Nah, ini kalau saya pribadi ini sebenarnya tidak setuju ya. Kalau ada cara lain
yang lebih memungkinkan untuk mengetahui naskah itu melalui watermark atau melalui apa, barangkali tidak usah melakukan itu. Tapi kalau cara-cara lain tidak memungkinkan, ya barangkali mungkin bisa melakukannya, tetapi dengan tidak merusak bagian yang mengandung teks ya. Saya tidak tahu prakteknya itu seberapa besar bagian naskah itu yang harus diambil ya untuk diperiksa di bawah sinagama itu. Tapi ini tentu saja sesuatu yang menurut saya kalau kita melihat prinsip-prinsip dalam konservasi naskah justru bertentangan ya. Justru kita malah dalam konservasi baik di yang sudah terkumpul maupun yang ada di masyarakat sekarang seperti dilakukan oleh beberapa teman ya. Justru naskah yang robek kita tambal ya dengan teknologi penambalan yang standar ya. Nah, sebaliknya justru dengan teknologi ini kita malah merobeknya. Ini saya sebenarnya tidak setuju ya. Sepanjang ada metode lain atau cara lain untuk menguji usia naskah atau aspek-aspek lain yang terkait dengan fisiknya ya. Banyak sebenarnya hal-hal yang merupakan perhatian dari adik mahasiswa ya yang hidup di zaman teknologi sekarang. Misalnya saya melihat sekarang banyak sekali di internet itu foto-foto lama yang diberi warna. Ibu Madayu melihat itu juga kan? Ada adik-adik mahasiswa Iya, Pak. diwarnai ya. Ini kan berkat kecanggihan komputasi kan. Iya. Nah, menurut saya ini negatif ya untuk bidang untuk dunia keilmuan ya, karena itu mengubah ya dari segi teknologinya. Tetapi barangkali untuk masyarakat justru dapat membayangkan bagaimana warnanya pada warna orang atau yang ada dalam foto itu, warna bajunya atau lain sebagainya pada masa lampau itu ya. Dan saya tidak tahu sejauh mana sejauh mana benarnya itu warna yang dilekatkan dengan teknologi komputasi itu. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa seperti saya katakan tadi, beberapa aspek barangkali positif ya dari kehadiran teknologi komputer dan digital ini kepada studi kodikologi dan filologi. Tapi dari sisi lain saya kira mungkin ada mudaratnya juga ya. Misalnya saya melihat sekarang banyak sekali naskah-naskah yang sudah didigitalkan itu diberi Bu Madayu, diberi label yang institusi yang melakukannya itu. Jadi dia didigitalisasikan, kemudian diberi watermark juga. Ya, watermark. Yang itu mengganggu pengguna ya, pengguna. Nah, ini juga perlu didiskusikan, bahkan menjadi satu hal yang menarik untuk jadi makalah akhir atau tugas akhir dari kalian ya, mahasiswa ya. Banyak macam. Hal lain misalnya, apakah ada di antara kalian para mahasiswa atau juga yang senior maupun yang baru yang memberi perhatian sejauh mana sih naskah-naskah yang sudah digitalisasi itu yang ditemukan dengan gampang bisa diunduh di internet itu digunakan orang? Kalau saya itu Bu Madayu masih lebih senang itu melihat naskah aslinya ya, memegang-megang, melihat-lihat gitu ya. Dan menurut saya ada aspek-aspek yang hilang dari naskah kalau kita hanya melihat digitalnya saja. Kan begitu. Sama seperti sebenarnya dengan kuliah kita sekarang ini sebagai analogi. Alangkah enaknya nih saya kalau berdiri di depan kalian di Surabaya yang
Sekira ruangan ini pakai AC ya, adem gitu. Kemudian habis kuliah ini kita minum minum jus keluar ke kantin gitu, daripada di sini nih dingin sekali sekarang hari ini. Begitulah kira-kira Bu Madayu ya. Jadi tetap ada aspek apa itu yang menguntungkan, yang mungkin kurang atau tidak menguntungkan. Hal-hal yang menurut saya perlu didiskusikan, bahkan ditulis oleh apa itu mahasiswa kita ya, oleh dosen-dosen juga. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Suryadi. Iya, jadi memang saya sempat mengunduh beberapa naskah yang ada di internet begitu ya Pak. Jadi ketika sudah terunduh sempurna dan dibuka itu memang ada hambatannya, misalnya ketika membaca, misalnya itu naskah dalam aksara Jawa, apakah itu penanda vokal I atau ternyata bagian naskah yang rusak. Nah, itu yang membuat bingung ya. Jadi mungkin itu juga yang dihadapi oleh teman-teman di Iya, luar watermarknya yang ya mengganggu juga, iya, betul, betul. menutupi Iya, sebagian teks begitu. Ya, iya. teman-teman atau Pak Ali mungkin, monggo silakan Pak, Pak Lutfi, oh Pak Ali monggo, Oh silakan Pak. ya, saya Ada, gunakan kesempatan ini untuk mengucapkan selamat kepada Bapak Lutfi yang oh, telah selesai dengan PhD ya, dan yeah. mudah-mudahan akan kian Iya. prolific ya, uh, untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Terima kasih Pak Suryadi berkenan hadir. Terima kasih ucapan selamatnya. Iya. Semoga ada manfaatnya. Jadi sebenarnya disertasi saya tentang khutbah nikah, yang Hmm. itu sebenarnya sedikit ada kaitan dengan filologi sebenarnya. Cuma karena rumah besarnya di ilmu sosial, maka Hmm. aspek sosialnya yang lebih dominan. Iya, Jadi, iya. jadi saya menggunakan hermeneutika Gadamer yang memang tradisi itu hadir di sana di khutbah nikah. Jadi, terima Hmm. kasih. Jadi Iya, sebenarnya eh, bukan filologi murni dan tidak ada apa transliterasinya, tetapi dari aspek penelusuran isi khutbah nikahnya itu ya bisa ditelusuri ke arah sana. Kira-kira itu iya. terkait dengan saya. Kemudian Pak Suryadi yang kemarin dikirimkan ke saya terkait dengan teks aksara Jawa yang sudah cetak, ya ternyata sudah disalin aksarakan, sudah tapi apa bahasanya masih Jawa. Kemarin Oke, oke. Pak Abi Marda sudah menemukan, cuma masih dalam bahasa Jawa, belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Iya, Terkait dengan tapi masih coba nanti akan kami pelajari apakah konsep yang Pak Suryadi tawarkan itu bisa dipakai sebagai riset bareng terkait dengan proses apa penguatan nasionalisme, iya, mengenal antar suku dan sebagainya. iya. Jadi mungkin adik-adik Pak Suryadi ini mengirim ke kita, ke kami, ke saya dan tim grup riset. Jadi nanti mungkin kalau ada dari adik-adik seneng naskah, kita punya grup riset, grup riset terkait dengan naskah. Moga bergabung lah, Pak Suryadi ini sudah menawarkan ada naskah dari Leiden yang ternyata itu sudah ditransliterasi Pak Suryadi oleh teman-teman dari UNS waktu itu. Oke. Cuma belum ditransliterasikan. Yang terkait dengan bagaimana kita mengenal suku lain seperti sekarang MBKM itu. Merdeka Belajar Pak Suryadi, yang mahasiswa itu ada program pemerintah yang mahasiswa harus belajar di pulau lain, perguruan tinggi di Oke. pulau lain. Itu Menarik sekali. salah satu menurut saya upaya seperti yang Pak Suryadi sampaikan itu bisa dihadirkan, ditumbuhkan. Kemudian Pak Suryadi ini kalau berkenan menjelaskan ke kami, mungkin ada kayak tadi foto-foto digital yang ada di Leiden, khususnya terkait dengan aspek kodikologi. Mungkin ini jadi daya tarik tersendiri
Karena beberapa diskusi di kami itu aspek kodologi itu bisa masuk ke ranah industri kreatif. Hmm. Iya, jadi itu bisa dikembangkan ke industri kreatif yang mungkin anak-anak muda sekarang menjadi mungkin agak seneng kira-kira ketika masuk ke ranah industri kreatif. Kemudian beberapa teman yang aktif di dunia game, ternyata walaupun saya lihat perkembangannya kurang cepat, tapi ada juga game-game online yang memanfaatkan sumber naskah sebagai media, sebagai bahan untuk ditampilkan dalam game-game yang mereka produksi. Mungkin itu Pak Suryadi, kalau Ya, berkenan mungkin berbagi beberapa gambar kodikologi yang terekam di digitalisasi di Leiden, mungkin anak-anak akan jadi lebih senang mungkin. Demikian Pak Suryadi, terima kasih sekali atas perkenannya. oke. Terima kasih Pak Lutfi. Ya, ya. Eh, sekali lagi selamat Pak Lutfi dengan selesainya disertasi yang tentunya akan memberi kontribusi lebih kepada jurusan kita. Ya, omong-omong adik-adik mahasiswa sekalian, ini saya didaulat oleh jurusan kita untuk menjadi apa namanya Dr. Lutfi, dosen tamu, peneliti tamu, apalah untuk setahun ke depan ya. Jadi Januari saya berharap bisa ke Surabaya dan siapa tahu kita bisa jumpa secara fisik dan berdiskusi lagi. Betul bahwa saya rasa topik disertasi Dr. Lutfi sangat menarik, adik-adik mahasiswa sekalian. Justru khutbah ini sendiri ada satu korpus sebenarnya kan. Ada khutbah nikah, ada khutbah Jumat dulu. Saya lihat itu di Leiden ada beberapa naskah dari khutbah Jumat ya. Di dalam penelitian lapangan oleh beberapa teman, misalnya Dr. Pramono di Padang ya di sana, juga di Jawa Barat ditemukan itu naskah-naskah khutbah ya. Dan ini tentu menarik baik dilihat dari sisi kodikologi maupun filologi ya. Satu korpus yang besar sebenarnya. Nah, terkait dengan foto-foto, insya Allah saya akan lakukan. Dan sebenarnya untuk foto-foto yang tersimpan di Leiden, yang terkait dengan Nusantara, sudah ada juga yang ditayangkan secara online, walaupun sebagian itu uh, apa namanya harus membayar begitu ya. Tapi itu menarik. Nanti bisa kita tindak lanjuti Dr. Lutfi tentang hal ini ya. Nah, memang kecenderungan kita dan ini tentu saja sangat relevan dengan kehidupan dan dunia generasi milenial ya seperti kalian. Banyak kekayaan-kekayaan dari masa lampau kita ini yang bisa digunakan untuk apa namanya direvitalisasi dalam pengertian dialih dialih mediumkan menjadi kartun, menjadi apapun yang dalam konteks apa yang oleh Bapak Lutfi tadi sebut industri kreatif ya, sangat menarik ya. Saya membayangkan juga bagaimana dari naskah katakanlah misalnya apa negara Katagama misalnya ya dialih dialih apa itu uh, mediakan menjadi kartun, menjadi film apapun ya, tentu ini sangat menarik ya. Oleh sebab itu tentu kita harus tahu isi sebuah naskah. Nah ini awal dari perjalanan, terutama tahun 1 ya ini perjalanan ke depan ya untuk berfokus kepada dunia penaskahan ya, menyelam ke masa lampau apa itu kultur dan dunia dan kehidupan masyarakat kita. Dan barangkali saya sepakat ya dengan beberapa uh, orang yang lain, barangkali juga dengan kalian generasi muda, kadang-kadang kita menemukan sesuatu yang lebih canggih ya pada masa lampau dalam tanda kutip ya dibanding masa sekarang. Nah itu perlu kita kita gunakan, kita manfaatkan untuk masa sekarang. Ya. Demikian tanggapan saya. Terima kasih.
Ya, baik Pak Suryadi, ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan dari kami di sini. Ya, jadi Oh, untuk ya baik. Oke, jadi ya terima kasih banyak Bu Madayu yang telah menata atau mengorganisir kuliah ini, dan juga kepada Dr. Lutfi dan kawan-kawan yang lain yang telah mempersiapkan kerjasama ini. Kami berjumpa adik-adik mahasiswa sekalian bulan Januari yang lalu ya Pak Lutfi ya. Ya Juli yang kemarin juga. Juli ya. Nah mudah-mudahan ketemu lagi. Dan satu pesan saya, dulu saya kira juga pengalaman Pak Lutfi saya ya waktu kuliah S1, ya ini dunia apa, kemana kita akan dibawa. Tetapi ternyata dengan studi ini saya keliling dunia ya. Saya mengajar di Leiden ya. Jadi ini dunia yang menarik para adik-adik mahasiswa sekalian ya. Dan saya berharap ya kalian akan antusias dan akan mau pergi lebih jauh ya ke dalam dunia kodikologi dan filologi ini. Dan dengan ini pasti terbuka kesempatan juga untuk pergi ke Belanda atau ke tempat lainnya. Sekarang ada beasiswa Lingling Lingling uh, Wiadharma. Wiryadharma ya, yang generasi kedua sedang di Leiden sekarang. Besok siang kami makan siang bersama 3 orang lagi. Dan saya berharap generasi berikutnya ada yang datang dari UNER ya, 3 bulan di Leiden dan mengeksplorasi naskah-naskah yang menjadi topik penelitian Anda ya. Nanti akan saya infokan linknya kepada kalian, dan kalian juga bisa melihatnya di website Universitas Leiden ya. Mudah-mudahan ada kesempatan. Jadi sekali lagi banyak maaf kalau ada kekurangan dalam kuliah ini, dan tapi saya berharap bahwa kuliah ini akan sedikit banyak akan memberi motivasi kepada kalian untuk pergi lebih jauh menelusuri kekayaan literasi bangsa kita melalui bidang kodikologi dan filologi ini. Salam, terima kasih. Terima kasih Pak Suryadi. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Suryadi untuk mengisi kuliah tamu di Prodi. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan tadi ya untuk masalah teknis ya Pak. Saya mohon maaf sekali belum siap. Biasa itu masalah teknis ya. Ya, terima kasih Pak Suryadi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga Pak Suryadi sehat selalu. Terima kasih. Selamat. Juga kepada seluruh mahasiswa dan staf dosen di Surabaya. Mudah-mudahan kita akan bertemu. Sehat selalu. Ya. Oke. Saya mohon pamit dulu karena akan pergi ke kampus Den Haag untuk mengajar ya, dan kita jumpa lagi mudah-mudahan dalam kesempatan lain ya. Selamat Terima jalan, kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.